Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novela Dwi Aryani dengan NIM 71014121246 dari Prodi Pendidikan Ekonomi Koperasi Universitas Negeri Semarang. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang pengajuan banding Indonesia untuk larangan ekspor biji nikel di WTO. Indonesia merupakan salah satu negara penghasil nikel terbesar di dunia dengan deposit nikel sebesar 4 juta metrik ton dari 80 juta metrik ton cadangan nikel dunia, menempatkan Indonesia di posisi ke-6 sebagai negara penghasil nikel terbesar di dunia. Data yang saat ini tercatat oleh Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Kementerian ISDM, Indonesia memiliki cadangan nikel sebesar 698 juta ton. Angka tersebut diperkirakan hanya dapat memenuhi kebutuhan bagi fasilitas pemurnian selama 7 hingga 8 tahun ke depan. Sedangkan kebutuhan biji nikel nasional diperkirakan mencapai angka 20 juta ton pada tahun 2020. Hal ini menjadi latar belakang pemerintah Indonesia mempercepat pemberlakuan larangan ekspor biji nikel dengan pertimbangan untuk menjaga keberlanjutan bahan baku nikel dari smelter yang sudah ada. Kebijakan larangan biji nikel mendapat protes keras dari Uni Eropa dengan menggugat Indonesia melalui World Trade Organization pada tahun 2021. Pemerintah Indonesia sudah menyiapkan pengacara yang cukup handal dan berharap memenangkan gugatan atas sejumlah negara terkait pemberhentian ekspor nikel yang tengah berproses. Namun sayangnya pada Oktober 2022 yang lalu Indonesia dinyatakan kalah dalam gugatan tersebut. Namun Presiden Joko Widodo ingin kebijakan larangan ekspor nikel di Indonesia yang kalah gugatan di Organisasi Perdagangan Dunia atau WTO tetap maju banding. Apapun yang terjadi, Jokowi menyatakan dirinya tidak mau Indonesia mundur untuk mempertahankan salah satu bagian dari kebijakan hilirisasi tersebut. Dia bercerita ketika tahu WTO mengabulkan gugatan Uni Eropa soal kebijakan larangan ekspor nikel, dia menegaskan kepada menterinya untuk tetap mengajukan banding. Jokowi mengungkapkan alasan banding dilakukan, menurutnya banding dilakukan agar kebijakan larangan ekspor nikel tetap bisa berjalan. Namun banding memakan waktu lama. Justru Jokowi menganggap itu sebagai kelebihan. Dengan begitu, dalam waktu 3-5 tahun ke depan, industri hilirisasi nikel di Indonesia sudah terbentuk dengan solid. Tanpa banding pun, Indonesia akan punya nilai tawar tinggi. Menurutnya, kalau memang Indonesia menerima hasil gugatan, negara ini tidak akan bisa maju. Dari hasil larangan ekspor nikel untuk mendorong hilirisasi, Jokowi membeberkan Indonesia sudah untung besar. Dari nilai ekspor saja, saat nikel diekspor mentah nilainya cuma 30 triliun. Tapi sekarang dengan hilirisasi nilai ekspor meningkat tajam jadi 510 triliun. Jokowi menegaskan langkah hilirisasi Indonesia tidak bisa mundur. Meski digugat WTO, ditegur Dana Moneter Nasional atau International Monetary Fund, pun dia meminta hilirisasi harus tetap berjalan. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.